Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil barri ya Allah, bi ahlil barri ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'bayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak PKM Masjid, Ketua dan Pengurus, serta orang-orang tua kami, bapak-bapak kami, ibu kami, seluruh jamaah pengajian subuh yang dimuliakan ya Allah. Bapak Ibu, gimana kabar? Sehat semua? Alhamdulillah. Hari ini saya dikasih amanah sama BKM untuk tausiah, judulnya tentang amanah. Sini ada wa amanah? Ada. Tahu tak ada nama orang amanah? Nanti pikirnya kita ceritakan dia. Bapak Ibu, orang yang punya sifat amanah berarti dia telah memiliki sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul juga telah memiliki sifat amanah, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Bapak Ibu, kita akan menjelaskan pengertian amanah itu apa. Jangan nanti kita dibilang orang kita sudah amanah, atau dia sendiri bilang, oh aku amanah orangnya, tapi kenyataannya juga sama dengan apa yang dimaksud dengan amanah. Secara bahasa amanah berasal dari kata bahasa Arab
Amina ya'manu amna, yang berarti aman, tidak takut. Jadi orang amanah itu aman, tidak takut. Dengan kata lain, aman adalah lawan dari kata takut. Jadi kalau sudah aman berarti tidak ada masalah. Dari sinilah diambil kata amanah yang merupakan lawan dari kata khianat. Dinamakan aman karena orang merasa aman menitipkan sesuatu kepadanya yang amanah, kepada orang yang amanah. Secara bahasa, sedangkan secara istilah ada sebagian orang yang mengartikan kata amanah secara sempit, yaitu menjaga barang titipan dan mengembalikannya dalam bentuk semula. Jadi Bapak Ibu, banyak lagi pengertian ya amanah-amanah itu, nanti kita akan pembagian amanah. Yang jelas amanah itu adalah orang yang dapat dipercaya. Orang-orang yang bisa amanah insya Allah tempatnya di surga. Surganya surga Firdaus, surga yang paling enak. Jadi Bapak Ibu, 7 golongan ya yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Firdaus karena dia beruntung. Qad aflahal mu'minun, beruntung orang-orang mukmin itu, termasuklah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, orang-orang yang memelihara amanat-amanat janjinya. Jadi orang-orang yang bisa memelihara amanah-amanah ini, dia tergolong Bapak adalah orang-orang yang akan dimasukkan Allah ke dalam surga Firdaus karena dia orang beriman yang beruntung. Ada juga orang beriman gak beruntung. Ada juga orang beriman beruntung, Ustaz, orang yang mau berangkat umroh gak jadi, itu orang beriman beruntung atau enggak? Tetap beruntung. Ada juga yang minta uangnya dibalikkan, katanya gak beruntung, itu salah. Ibu-ibu yang nggak berangkat ke tanah suci yang nggak jadi semalam kan disebabkan karena ada penyakit corona. Kita jangan jelek-jelekkan orang perkara penyakit corona. Ini penyakit itu dari Allah, bukan dari orang. Ini kadang jelek-jelekkan orang Cina. Orang Cina bawa penyakit corona, datang orang itu, ya timbang kalian bawa penyakit korengan, katanya udah jadi masalah. Ya kita kan paling banyak koreng sih, ketiaknya berkurap, berkuri, semua kan dia itu. Jadi jangan ngejek-ngejek orang. Ingat gak dulu di masa Nabi Nuh? Di masa Nabi Nuh orang-orang kena penyakit gatal-gatal. Karena Nabi Nuh itu palak. Kok palak? Umur Nabi Nuh 950 tahun, 800 tahun dakwah, cuma 80 pengikutnya. 800 tahun umur dakwahnya, 950 tahun umurnya sampai mati. Palak Nabi Nuh, minta sama Allah. Akhirnya Allah bilang, buat aja perahu Nuh. Begitu buat perahu, itu pun DJ orang nggak ada hujan kok buat perahu. Perahunya taruh di atas gunung pula. Jadi ibu, orang kafir dihukum Allah pada waktu itu termasuk kena penyakit gatal-gatal. Sampai anak yang baru lahir Pak, dari anak seorang kafir lahir pun kena penyakit gatal. Anak-anak bayi begitu baru lahir kena penyakit gatal. Tapi rupanya sembuhnya bukan ke dokter, bukan minum jamu. Sembuhnya rupanya, nah makanya kan ada hadis Nabi, setiap Allah memberikan penyakit pasti ada penawarnya. Jadi perahu Nabi Nuh itu Bapak Ibu kan dibeoli, gak suka orang-orang itu, dibeoli lah perahu Nabi Nuh. Udah penuh lah itu. Tukang
orang sedot nggak ada, nggak perlu. Datang orang sakit gatal-gatal masuk, kecemplung, tenggelam. Begitu bangkit kok resik gatal-gatalnya. Ya orang pangling loh, oh udah sehat, lo berobat kemana? Itu berobat ke tai gatal-gatal hilang. Nah, rupanya sakit gatalnya nggak ke dokter, leleti tai sembuh. Terakhir orang yang sakit gatal, orang kafir tuh datang tai itu semua, cepet lantai masuk kabeh nang kono, entek dijilati kabeh. Terakhir perahu Nabi Nuh bersih gila. Itu. Jadi penyakit itu sebenarnya itu dari Allah. Kenapa sekarang kok banyak penyakit? Karena banyak orang nggak amanah. Banyak orang nggak amanah hari ini. Bukan karena kelelawar, karena kodok. Kasihan kodok sekarang. Dulu babi, sampai stres babi mencret cuma mati semua babi itu. Sekarang babi sehat, tinggal kelelawar disalahkan. Yang salah itu orangnya. Mereka binatang semua bertasbih kepada Allah, mereka amanah. Cuman kita saja manusia-manusia yang nggak amanah. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, kalau makan haram, makan ayam pun bisa haram. Kok haram? Pas beli nggak baca Bismillah, haram. Banyak sekarang orang gara-gara musim politik yang seharusnya dibantu yang soleh, yang dibantu yang nggak soleh, karena dia punya duit, diambil duitnya dimakan, itu jadi haram. Nah, itulah sekarang datang penyakit corona. Gara-gara corona orang nggak jadi umroh. Untung aku udah pulang. Bapak Ibu Saudaraku, makanya ayo kita jadi orang yang amanah. Biar penyakit-penyakit sama kita nggak ada. Rupanya penyakit kita susah, penyakit kita stres, itu disebabkan karena orang tersebut tidak amanah. Macam-macam amanah. Kadang saya mau sebutkan macam-macam amanah. Nanti baru saya sebutkan hukuman bagi orang-orang yang tidak amanah apa saja, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ini saya sebutkan macam-macam amanah. Amanah terhadap Allah. Jadi ada amanah terhadap Allah. Dalilnya Al-Quran surah Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wal-rasul wattakhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Contoh amanah kepada Allah bagaimana Bapak Ibu menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua yang dilarangkannya, itulah amanah. Kita ini ngakunya orang beriman, makanya orang yang nggak bisa menjalankan amanah itu kata Rasul orang yang tidak beriman. Abdul Somad Profesor juga menyampaikan seperti itu. Orang-orang yang bisa menjalankan amanah itu karena ada imannya. Kalau nggak ada iman nggak bisa amanah. Makanya iman itu kan tasdiqu bil qalbi, membenarkan dalam hati. Apanya dibenarkan dalam hatinya? Allah. Walaupun Allah itu nggak ketok, tapi Allah itu eneng. Tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan, dan mengucapkan dengan lisan. Ibu mengucapkan dengan lisan bagaimana Ibu? Asyhadu alla ilaha illallah. Jangan sampai kita nggak bisa lagi baca syahadat. Nah, nanti kalau ujian di sekolah suruh gurunya baca syahadat kayak gitu ya nak. Jangan macam ada di kampung sana orang mau nikah anak lajang. Kata kuahnya kok bisa baca syahadat? Bisa Pak Kuah. Coba baca Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatuh. Bukan itu, seluruh lawan nanti nyampe ini wa thayyibatulillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la. Ini dia wak nyampe wa ndak semua kata orang. Kesuwen.
Yang sedih lagi mensyahadatkan orang baru masuk Islam. Pernah ada yang lalu pada mau masuk Islam, orang Cina juga. Orang Cina pun ada yang masuk Islam loh Bu. Jadi jangan sekali lagi jelek-jelekkan Cina lah. Orang Islam pun ada juga yang tukang nyolong sholat di masjid kok. Yang penting kita ini sesama ciptaan manusia, sesama ciptaan Allah, ya jangan saling menyalahkan. Jadi waktu itu Cina mau masuk Islam, dipanggil, siapa namamu? Joni Wah. Orang Cina kan bindeng, Joni Wah. Bisa sadar? Insyaallah. Coba ucap asyhadu alla asyhadu alla yang betul suaranya asyhadu alla. Terakhir karena kepayahan sudah nawa katanya kepayahan. Jadi Ibu, jangan sampai kita nggak bisa baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus apa lagi? Wa amalu bil arqad, dan mengerjakan dengan perbuatan. Itulah orang beriman, mau mengerjakan dengan perbuatan. Jangan sudah syahadat tapi dia tak mau mengerjakan dengan perbuatan. Ngakunya dia orang amanah, kenyataannya mana apa yang dia buat. Makanya Bapak Ibu, berkhianat kepada Allah itu salah satunya adalah orang-orang yang tidak akan dimasukkan Allah nanti ke dalam surga. Nanti akan saya bacakan dalilnya. Tadi Pak, kepada Allah ini kita harus jalankan perintah Allah. Sekarang kita janjinya apa? 5 lah janji kita sama Allah nih. Yang pertama syahadat, kedua sholat. Ini bulan Rajab. Bulan apa Bu? Rajab. Ini bulan haram. Ada 4 bulan yang diharamkan Allah, 3 bulan berturut-turut, 1 bulan yang berpisah. Yang pertama bulan Zulqa'dah, kedua bulan Zulhijjah, ketiga bulan Zulkarnain. Bulan apa Bu? 3 Muharram, 4 Rajab. Ada yang ngomong Ramadan nih, minta toko Rajab. Jadi Bapak Ibu, bulan Rajab ini juga bulan haram. Ada amanah di bulan Rajab dikasih Allah sama kita. Apa mananya nanti? Makanya kita dianjurkan oleh Nabi untuk berdoa bulan Rajab ini biar umurnya berkah. Biar umurnya berkah. Juga berkah di bulan Sya'ban. Juga bermohon supaya bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yuk doanya yang sudah diajarkan Nabi, kita boleh ngikuti. Yang ingin umurnya berkah ikuti doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Juga makan Pak. Bapak ikut aja sampai habis azabannar. Doa makan. Memang doanya hampir sama, tapi setengahnya ujungnya ada beda. Ya Bu, ulangi Bu. Itu doa makan tuh Bu, ulangi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi umur kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta temukan kami dengan bulan suci Ramadan. Itu doa bulan Rajab biar berkah. Tambah lagi boleh Ustaz? Boleh, yang penting doanya bagus. Doakan yang gak bagus gak boleh. Ya Allah, Ya Allah,
tambahkan rezeki kami. Yang kuat Bu, tambahkan rezeki kami agar kami bisa melunasi utang-utang kami. Didoain betul. Ayo, agar kami bisa melunasi utang-utang kami. Utang itu amanah, jangan main. Ulangi, agar kami bisa melunasi utang-utang kami, agar kami bisa berutang kembali lagi. Amin. Jadi udah aku doakan, nanti cari utangan enak. Karena cari utangan pun payah. Bapak Ibu, bulan Rajab. Bulan Rajab apa yang diamanahkan Allah biar kita jadi amanah? Sholat. Nabi jemput sholatnya di bawah Isra. Isra-nya kemana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra jalan-jalan. Nabi di bulan Rajab dibawa jalan. Rupanya Nabi juga jalan-jalan. Kenapa Nabi bawa jalan-jalan? Nabi susah kan? Susah. Ini enggak aku baca jelas tentang ini karena kita bukan Isra Mi'raj, tapi Nabi susah. Makanya Bapak Ibu hidup kita pun susah loh. Makanya jalan-jalan. Bapak aja istri Bapak jalan-jalan. Jangan nasi ke puskesmas ini aja. Enak orang ini kok jalan ini aja. Bawa orang di jalan-jalan, terserah. Mau ke Bukit Lawang nyocokkan sama monyet di sana, terserah. Mau kemana pun terserah. Tapi yang baiknya jalannya itu dari mana? Masjid ke masjid. Karena Nabi dibawa ke masjid, Masjidil Haram. Terus Nabi ngapain? Mi'raj. Mi'rajnya apa? Naik sampai ke langit 7. Kita bisa juga mi'raj, bisa. Bagaimana mi'raj kita? Ya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat kita itu adalah merupakan mi'raj kita, naik sama Allah. Jadi orang yang sholat itu ngadep Allah, ketemu Allah, ngobrol sama Allah. Tapi kau masih sanggup orang ketemu dengan Allah? Maaf ya, kok bisa nggak pakai nana dalam sholat? Tapi ketemu Allah, kok bisa lah gitu? Ya bisa lah Ustaz. Kita pun umrah pakai kain ihram nggak pakai nana dalam, kok itu lain. Ini sholat pakai telekung nggak pakai nana, terakhir masuk gigi. Itulah. Jadi kok bisa ya sholat jumpa Allah, sholat ngadep Allah, kok bajunya jelek pakai singlet dia sholat? Kok nggak pakai baju yang bersih, yang wangi? Begitulah. Jadi Bapak Ibu, bulan Rajab ini ada amanah. Apa amanahnya? Kita dikasih sholat. Awalnya 50 waktu, tapi jadi 5 waktu. Kenapa? Karena permohonan Nabi kita Muhammad SAW. Itu amanah. Jangan kita jadi orang khianat. Kita orang Islam. Yang kedua sholat, yang ketiga puasa. Itu amanah. Ntar lagi masuk bulan puasa, itu amanah. Makanya yang belum selesai puasanya cepat dikejar. Nanti kena 2 kali lipat masuk Ramadan ini. Apalagi amanahnya zakat, itu amanah dari Allah. Apalagi berangkat ke tanah suci, itu amanah dari Allah. Maka Bapak Ibu semuanya tetap harus berniat berangkat ke tanah suci. Gak ada cerita aku orang miskin, orang susah, gak boleh. Itu masih ada utang. Itu amanah dari Allah. Walaupun berangkat ke tanah suci bagi mereka yang mampu. Dulu Bapak Ibu jamaah, yang mampu itu bukan berarti orang yang punya uang banyak saja. Punya banyak uang pun kalau nggak ada bekal juga bisa dibilang nggak mampu. Ada bekal pun kalau dia yang berbadannya nggak sehat juga bisa dibilang nggak mampu. Sekarang orang duit nggak ada tapi badannya sehat, bisa pergi. Kayak mana pergi? Naik kereta, NMAX. Kan yang baru-baru ini ada naik kereta Pak 3 bulan. Untung bannya nggak mateng. Sampai sana 3 bulan. Ya, pakai GPS ya. Belok kanan, kiri, laut belok. Bapak Ibu nyampe. Jadi kita semua harus tetap
tetap berangkat ke tanah suci. Nggak ada cerita miskin susah ngontrak, nggak ada. Nanti Allah yang memberangkatkan. Semalam waktu saya berangkat ke sana beberapa 4 minggu atau 3 minggu yang lalu, saya doakan ibu-ibu di sana, bapak-bapak. Ya Allah, panggillah bapak ibu yang dari jamaah Islamiyah itu ya Allah, supaya duitnya untuk ke tanah suci jangan asing kreditin barang aja ya Allah. Begitu juga ada doakan hari itu udah. Nanti kalau ada yang mau berangkat tanah suci sama kita bapak ibu ya. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, itu namanya amanah dari Allah ada 5. Jangan dihianati. Selanjutnya amanah terhadap sesama manusia. Itu tadi sama Allah, karena sama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Allah berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Yang banyak nanti orang kewalahan di akhirat perkara ini sama orang. Janji-janji ini. Inilah ngeri. Dititipkannya pesan, ya pesannya tolong apa nanti kalau bapak jadi aspalkan jalan kami. Oh iya yang penting kau pilih aku, menang bapak tuh nggak diaspal, muka dia yang diaspal. Itu mati bapak tuh, janjinya sama orang masih ada, itulah nanti yang ngejar-ngejar dia. Mana janjimu? Mana janjimu? Sudah ada lagi orang janji sama orang, Kona mandi Kona, habis mandi jalan-jalan ke Manhattan. Udah mandi anak tuh, ayo lama ecek-ecek ya nak. Jujur gak itu orangnya? Mama kan berkhianat itu. Apa kata anaknya, mama noko aja. Oh kalau nggak gitu nggak mandi. Mama noko. Begitu akhirnya bukan ke Manhattan mah. Jadi aku nih mau setan. Nah itu. Jadi ibu itu juga tidak amanah sama orang. Apalagi ini belum barang, ini masih pesan. Takut juga Ustaz nih karena Ustaz tolong setiap minggu kedua datang ke tempat kami. Apa datang? Enggak datang dia. Mampus kau Ustaz. Aduh, ini jumpa aku juga ini judulnya ini. Itu amanah. Ya amanah ini mana bicara untuk siapa? Itu amanah pesan. Nah, amanah kuliah dulu apa kata dosen? Nanti kau ngajar yang bagus, yang ikhlas. Jangan lihat-lihat siapa yang kau ajari, sekalipun dia orangnya tukang recok, sekalipun nanti kau pas ceramah dia tidur, kaki selonjor. Tahu itu amanahmu ya? Iya. Itu amanah. Jangan terus lipat tonjol aja wah, gak apa-apa. Nah, orang lain udah tua. Dokter apa amanahnya? Ini dokter ini ngeri nih. Ini kan cerita amanah sama manusia, sama diri sendiri loh, sama orang dulu. Dokter, kau udah disumpah, kau punya amanah. Apa amanahnya? Siapapun yang sakit, kau nggak boleh jijik-jijik, sekalipun dia corona. Jangan pula-pula orang kena corona lari dia, takut mati. Wah kalau kayak gini bahaya. Pas mau operasi orang ditinggalkan. Makanya bagi dokter saja, menurut Profesor Abdul Somad, seorang dokter yang sedang mengoperasi masuk azan, suruh menyelesaikan operasinya.
Jangan pulang udah dibelah perutnya, Allah. Tunggu dulu ya, ditinggalkan berdarah-darah perut waktu. Begitu siap sholat dia pun meninggal habis darahnya. Artinya apa? Itu amanah dia. Ketika sudah dikumandangkan azan, amanah dia belum selesai itu. Hubungannya dengan nyawa selesaikan. Amanah dokter. Jadi bukan berarti dokter banyak duit enak-enak dia tidur. Orang udah cengap-cengap, tolonglah Pak Dokter. Ntar ya kami datang. Datang lah, itu dokter gak amanah. Jangan ustaz aja yang kena marah. Bu, berapa kali aku nggak datang di sini? Mulut ibu lah banyak-banyak. Aku kasih pengganti, bagus ibu. Yang penting kan ada pengganti. Itu amanah namanya. Jangan nggak datang nggak dikasih pengganti, nggak amanah itu. Makanya dosaku sikit. Ya sudah, dimaklumi lah. Itu amanah baru titipannya, omongan. Sekarang amanah titipan barang. Nah, ini ngeri nih barang. Apa titipan barangnya itu? Seperti seperti uang. Uang itu barang. Siapa yang tukang megang uang? Nah, bendahara. Ustadz megang uang, itu amplop ceramahku. Bendaharaku istriku. Nah, bendaharaku istriku. Kalau istriku nggak betul menggunakan uang, kena kau. Tapi istriku itu amanah. Orang pulang ceramah, amplop ku taruh di meja, nggak pernah diambil kok. Amplop ku taruh di meja macam gini, nanti ku taruh di meja, nggak diambil. Karena pernah ngambil, terkecelek. Isinya Ustaz Ciko. Oh, biar tak Ciko asik hilang, tak Ciko isinya tak kelek, nggak mau ngambil lagi. Jadi bapak ibu, bendahara di rumah siapa? Istri. Dikasih duit 50.000, belanjanya nggak betul. Seharusnya bisa ngasih makan untuk anaknya, bisa ngasih makan untuk emaknya, bisa ngasih makan tetangga walaupun sedikit, dikasih kuah kata Nabi. Ini semua nggak makan. Si setelan ngorokin ales saja duitnya itu di salon. Ini namanya nggak amanah. Ini cerita barang ini. Apalagi barang yang tidak amanah yang dititipkan oleh Allah. Barang ini maaf ya, bendahara masjid. Aku nggak cerita masjid sini. Banyak kali orang mutar-mutarkan uang masjid. Untungnya tahu dia, ngeri itu. Jangan dianggap itu untung. Ada nanti saya lupa namanya ustadznya itu, macam model Ustadz Adi Hidayat juga. Abu Salma siapa di YouTube itu ada itu Pak, berewokan ya. Aku sebelum ceramah gini kan aku belajar dulu sama orang yang pintar-pintar. Aku buka YouTube. Oh, rupanya nggak boleh mutar-mutarkan uang orang. Uang haji aja nggak boleh diputar-putarkan. Nggak boleh, itu hak orang. Orang disuruh bayar cepat udah, lunasin udah, nunggunya setengah mampus. Uangnya dipakai orang diputar-putar. Terus untungnya untuk siapa? Bukan untuk, nggak boleh. Jadi uang masjid dipakai, dipinjamkan saudara, orang nggak dipakai kok bang, nanti bisa pakai abang ngomong aja bang, langsung ku kasih, nggak boleh. Itu namanya nggak amanah. Iya kan tadi udah kita sampaikan pengertian amanah tadi apa? Dipercaya, tidak berlebih, tidak berkurang, itulah amanah. Uang apa lagi? Uang STM, bendahara STM. Giliran ada meninggal, lu kok nggak belikan kapan? Bendaharanya bigi bang. Loh, kan ada wakilnya, mana wakilnya? Duitin teh bang, malam kami ngopi-ngopi, udah sekaulah. Ini mayatnya mau pakai baju kapan nih? Uangnya dipakai ngopi, kalau pakai ngopi. Tapi kami ada rapat dan musyawarah menceritakan STM. Itu uang STM, uang orang banyak. Kok pula yang ngopi-ngopi? Kalau untuk butuh kopi nggak apa-apa, itu ngopi-ngopi. Nanti hati kau hitam kena kopi itu. Nggak boleh.
pakai uang orang makan. Kalau mau makan pakai uang orang harus izin sama yang punya di situ. Ibu-ibu, bapak-bapak, anggota STN, kami pengurus ya, capek jadi pengurus. Kalau uangnya kami pakai untuk ngopi boleh. Nah, itu baru. Tapi kopi ada tapi kopinya kopi pinggir jalannya, jangan kopi restoran. Bisa juga. Kena kopi restoran sekali duduk sama-sama segelas, tapi sekali keluar 25.000. Kopi pinggir jalan 3.000. Ini yang korupsi yang sini, yang otaknya sikit sini. Memanfaatkan uang orang itu nggak amanah. Nanti aku kasih tahu apa hukuman yang nggak amanah. Udah 6:30 ulang. Bapak Ibu saudaraku, makanya kita jadi ustadz tuh ngeri nih loh Pak, bukan enak. Amanah ceramah ini banyak, makanya ibu maklum lah. Di sini aku ada, ini macam inilah tadi ada yang nyuruh di PWS sana. Awak bingung, amanah enggak ya? Ini 200, sana 300. Nah, jikir juga lah kok Allah. Aku baru pulang umrah kok nggak amanah. Allah. 200, 300. Allah. Alah. Ya terakhir 200 juga. Ya namanya amanah ini loh Pak. Bukan cerita banyak sedikit. Takut nih yang aku bacakan. Rupanya hukuman orang nggak amanah itu ngeri kali. Nanti aku bacakan. Nggak tujuh. Bapak Ibu, tolonglah yang sudah diamanahkan barang sama orang. Jangan. Ini kan gelas nih. Kalau orang yang amanah dititipkan gelas, ibu dari sana bawa kemana, tas jatuh. Ibu balikkan, gelasmu tak kau mau tiba pecah. Loh, kok wak tiba no? Jadi nggak sama aku. Kue aku seperti kue mau bawa gelas. Terakhir ya tetap juga harus dibayar amanah. Karena dari sana dia ngasihnya utuh, mengembalikannya utuh, itu amanah. Bapak Ibu jamaah, berbentuk barang. Siapa yang tidak amanah dalam bentuk barang, maka menghalangi dirinya masuk surga. Sekarang kita singkat amanah terhadap sesama manusia sudah. Sekarang sesama amanah kepada diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuan demi menjagakan kelangsungan hidup, kesejahteraan, kebahagiaan dari Allah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan sesungguhnya beruntung orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Jadi Bapak Ibu, amanah untuk diri kita ini apa? Amanah untuk diri kita ini apa? Ya mohon maaf, kita ini kan harus bahagia sih. Jangan kita berniat hidup miskin. Ibu juga harus berniat punya perhiasan. Itu badan kita ini kan harus dihiasi juga. Bapak juga harus berniat untuk memakai pakaian yang cantik. Pakaian, maaf lah ya, sholat Idul Fitri itu anjurannya bukan pakai baju putih, tapi disuruh pakai baju baru, bukan baju putih. Ya, makanya hari raya itu orang-orang harus bahagia. Makanya yang miskin-miskin itu harus cepat menerima zakat fitrah. Makanya ngasih zakat fitrahnya jangan malam hari raya. Kapan mau belanja ke Sekambing, Kampung Lalang? Ini nggak malam-malam dibangunin. Jam 2 Allah kan takbir Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Atau remaja, Waalaikum. Siapa? Kata kami siapa? Anak remaja ngapain? Mengantar beras beras apa? Zakat banyak. Allah mulut dikasih syukur nanya banyak, bukan gitu loh. Nanti kalau bangun, nanti kencing. Kalau kencing masuk angin. Banyak berasnya, lumayan lah Kok nyiksa kali lah sama tuh.
Sekali bangun lah 1 kilo. Oh, kan wah kenceng lagi. Nyiksa namanya itu. Baginya itu sebelum takbiran. Kalau bisa 1 hari sebelum hari raya. Jadi dia bisa belanja beli pulut. Izohnya bisa makan lontong, uang zakat. Kan bahagia. Itulah makna Syawal, membahagiakan itu. Makanya hari raya bukan pakai baju putih. Ya boleh pakai baju putih, tapi anjurannya pakai baju baru. Nggak perlu mahal-mahal, yang penting baru. Makanya banyak bapak-bapak sholat capnya belum dibuang sarungnya. Baru lah royal gitu. Jadi bapak ibu, ayo, amanah badan kita harus dibahagiakan. Allah juga nggak suka melihat kita disusah. Rasul itu bukan disusahkan hidupnya. Rasul hidup sederhana. Dia orang kaya tapi tidur di atas pelepah kurma. Dia bukan menyiksa badannya. Dia itu seorang pemimpin. Dia harus kasih contoh hidup sederhana. Ini enggak. Dia pemimpin, masyarakatnya masih miskin, masih susah. Dia bahagia. Itulah bahagia di atas penderitaan orang lain. Berarti dia tidak amanah. Jadi kalau Rasulullah memang amanah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah, sekarang kita bacakan apa hukuman bagi orang yang tidak amanah. Yang pertama, orang yang tidak amanah tidak mendapat, orang yang tidak amanah mendapat azab dari Allah. Azab dari Allah. Dalilnya Al-Ahzab ayat 73. Liyu'adziballahu al-munafiqin wal munafiqati wal musyrikin wal musyrikati wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Sehingga Allah mengajak orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu, orang-orang yang tidak amanah, laki maupun perempuan, musyrik ataupun tidak musyrik, ini kan orang-orang penyembah selain pada Allah, ya. Laki-laki dan perempuan yang tidak amanah diazab oleh Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, yang tidak amanah diazab oleh Allah. Ibu bapak jamaah, saya tadi masih ada kurang perkara amanah, nasihat, omongan. Apa itu? Banyak orang sekarang kan ceritanya sama orang, jangan ngomong-ngomong orang ya, jangan ngomong-ngomong orang ya, itu jangan. Nah, kalau udah orang pesan sama dia, Kak, aku ada mau sampaikan, jangan ngomong-ngomong orang ya Kak. Kenapa? Suamiku Kak. Kenapa? Main gila Kak. Sama siapa? Sama jamaah Masjid Islamiyah Kak. Yang mana? Itulah Kak. Rambutnya berserak. Ngomong-ngomong ya Kak. Ya udahlah. Terakhir dia ngomong orang, kau jangan ngomong-ngomong Ti. Tadi pagi dia curhat. Iya Pak, iya. Rupanya hati pun ngomong, Nem kau jangan ngomong Nem. Nanti payah ini Nem. Ini Nem pun cakap. Satu kampung ini tahu semua. Cuman jangan ngomong-ngomong. Itu juga nggak boleh. Omongan sedikit pun nggak boleh nambahin, nggak boleh ngurangi. Itu apa? Bapak Ibu jamaah diazab oleh Allah. Yang kedua, tidak mendapat pertolongan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, pertolongan Allah tetap berada pada 2 orang. Pertolongan Allah tetap berada pada 2 orang yang bersekutu selama keduanya tidak saling mengkhianati. Bila sudah saling mengkhianati, maka Allah mencabut pertolongan keduanya. Kenapa surah At-Taubah tidak membaca Bismillah ketika memulai baca Al-Qurannya? Surah At-Taubah ya kan Pak? At-Taubah. Kenapa? Karena ada 2 perjanjian yang tidak ditepati.
saling mengkhianati. Jadi mereka berjanji dan ditepati di masa Rasulullah. Dibilang ini bulan ini jangan ada perang, tapi rupanya orang kafir memulainya. Akhirnya saling berperang. Dua perjanjian yang dikhianati. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah berdalam keadaan janji, orang yang mengkhianati janji maka dia tidak mendapat pertolongan di akhirat. Selanjutnya calon penghuni surga yang sering makan uang amanah, itu salah satunya calon penghuni surga. Nanti kasih nomor NPP-nya dia, nomor berapa nanti dia masuk. Jadi dia tahu siapa yang masuk neraka itu. Daraballahu masalal ladzina kafaru amra'ata Nuhin wa amra'ata Lut. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing, maka suaminya itu tidak dapat membantu mereka. Al-Quran surat At-Tahrim. Ini amanah suami. Ibu yang punya suami lurus, jangan ngasih makan macam ngasih makan kucing. Udah dikasih makan, udah tinggal main HP. Suami bukan ditengok, suami terus ditengok. Makanya bapak-bapak makan di restoran itu suka. Kenapa? Yang jaga, yang kerja, yang apa lagi Pak? Lembut. Minumnya jus lembut. Pakai gula nggak Pak? Ini enggak. Istri buat teh numpuk kayaknya. Duh kok banyak nih. Pantes ninggal semua suami-suaminya dibuat itu. Dah, itu loh Bu. Lembut sama suami pas makan. Jangan ngasih makan kucing, itu amanah itu rupanya suami. Kalau nggak ada suami Bu, mana ada perempuan kalau nggak ada Nabi Adam. Jadi nanti pulang itu Bu pas sarapan makan minyak. Mie dari mana? Masjid. Kau sedikit kali. Oh, mulut kau udah gak dengar ceramah, kau dapat mie. Oh, jangan gitu, tetap sayang. Ini mie atau nasi? Tadi tengok ada dibungkus pelat apa kertas ya. Itu Nabi Nuh, istrinya nggak benar. Istri Lut nggak benar, istri Nabi Nuh nggak benar, nggak sesuai dengan amanah nikah. Nikah itu tujuannya apa? Tujuan menikah adalah saling membahagiakan. Dia itu adalah pakaianmu, kamu juga pakaian dia. Tapi akhirnya mereka tidak saling beramanah, maka dia termasuk penghuni neraka. Dan orang yang nggak masuk surga, baunya pun nggak diciumkan surga itu. Perempuan yang tukang ceritakan, maaf ya, laki-laki suaminya sama orang, suamiku nih apa ada, anu kali lah, iya, itu jangan kan masuk surga, mampu surga pun nggak kecium. Apanya sih kak suami kakak? Ketiknya bau. Jangan. Bapak ketiaknya bersih ya Pak ya? Insya Allah. Bapak Ibu saudaraku tuh nggak masuk surga. Siapa lagi? Hatinya menjadi keras. Orang yang tidak amanah, hatinya dibuat Allah menjadi keras. Dalam Al-Quran surah Al-Maidah, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami takut mereka dan kami jadikan hati mereka keras. Jadi orang yang gak amanah itu Pak, besok nih maaf ya, ini kan dia nyalon, atau dia kita kasih amanah di perusahaan, atau istri dikasih amanah megang duit, gak amanah, itu hati dia keras. Nanti dikasih lagi, udah coba kesempatan tahun ini kita kasih kesempatan, mana atau dia bisa, nggak bisa tuh, karena hatinya udah keras. Diganti orangnya,
Jadi kalau punya istri kayak gitu Pak, ganti istrinya. Ini amanah, karena udah dikunci Allah hatinya, udah keras. Jadi yang udah nggak betul tuh jangan kasih jabatan lagi di masjid, di STM, di wiritan, di rumah tangga, karena udah keras hatinya. Nanti coba kita kasih kesempatan lagi, kayak gitu lagi. Bukan kita buruk sangka. Makanya istriku itulah kenapa belum ku ganti-ganti, karena dia masih amanah. Kalau dia nggak amanah, aku ganti. Masih amanah ya. Jangan sampai ganti kado. Dibenci Allah. Orang tidak amanah dibenci Allah. Dalilnya An-Nisa ayat 107. Wala tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum innallaha la yuhibbul man kana khawa'ana asima. Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi berkelima. An-Nisa ayat 107. Jangan nolong orang-orang yang berdusta. Jangan nolong orang-orang yang tidak amanah. Taunya dia pakai uang tuh, ditutup-tutupinya. Rupanya kenapa ditutupinya? Rupanya sama-sama sama dia. Ditutupnya, nggak boleh. Benci Allah malah. Kita dibenci orang aja nggak sanggup, apalagi dibenci Allah. Tahu kalau sudah Allah benci kita di akhirat nanti, ditengok tidak dalam hadis Nabi, disapa tidak, dicuekin. Ya kita kalau ngumpul orang kayak gini lah, ditengok orang tidak, orang nggak mau nengok kita, disapa pun nggak, didiemin. Sakit gak kita di masjid ini? Nggak ada nyapa. Hari kiamat nanti gitu lah, Allah nggak mau nyapa, dibiarkan. Udah dibiarkan, neraka pula ada azim, diazab oleh Allah. Benci Allah. Sekali lagi, orang mie aja kok mie kan nggak mendok kali. Tolong mendok. Dipermalukan di akhirat. Ya, itu hadis Bukhari. Menjadi pengkhianat Allah dan Rasul. Ya, orang yang tidak amanah tadi dipermalukan di akhirat. Terus mendapat penderitaan di akhirat, mendapat laknat dari Allah, menjadi orang yang rugi. Termasuk ciri-ciri orang munafik, kehilangan iman. Jadi Bapak Ibu, itulah orang-orang yang akan merugi karena dia tidak amanahnya. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Mohon saya juga didoakan supaya saya juga bisa jadi orang yang amanah. Karena bagaimana itu memang berat. Makanya kalau kita mendengar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya seluruh makhluk Allah yang ada di dunia ini tidak sanggup untuk memikul amanah-amanah, tapi rupanya kita manusialah yang menginginkan amanah-amanah itu. Makhluk Allah semua tak mau memikul amanah, tapi manusia memikul amanah. Dia minta jabatan, jangan senang kali lah sekali lagi punya jabatan tinggi, amanahnya tambah berat. Makanya saya bersyukur lah nggak jebol jadi dewan. Kalau jebol susu nggak tahu. Karena saya mensukseskan orang bisa, meyakinkan orang bisa, mensukseskan orang jadi wali kota bisa, mensukseskan orang jadi anggota DPRD tingkat sumur bisa, gilir nawat tingkat desa lagi itu nggak bisa. Kenapa? Mungkin Allah tuh tahu nanti kau nggak bisa amanah. Jadi jangan senang kali hari ini yang punya jabatan, itu amanah sangat berat. Makanya, tapi dengan jabatan dia bagus, imamun adil, doa imam yang adil itu dikabulkan oleh Allah. Pemimpin yang adil dari kiamat nanti nggak dihisab oleh Allah, langsung dia masuk surga. Makanya bahagia orang-orang yang amanah. Jadi Bapak Ibu doakan saya supaya saya juga amanah. Tapi nanti kalau saya nggak ceramah di sini, bukan berarti saya nggak amanah, berarti saya ceramah di tempat lain, ya. Bukan berarti sekali-sekali kan namanya gini loh Bu. Kita tambah apa kan tambah banyak yang membutuhkan kita. Jadi amanah ini kan bukan di sini aja, amanah dakwah. Cobalah ada kalimat begini, ya Allah Ustaz, Ustaz kan situ aja jamaah Ustaz. Kami kan bukan jamaah Ustaz, kayak mana lah.
Bukan karena 200, 300, 400, enggak. Ya kadang gitu juga memang berpikir. Tapi nggak pernah kayak gitu loh Bu, kecuali kepepet kali ya Bu ya. Jadi ya artinya kalau saya masih kasih pengganti itu namanya amanah. Itu pun pengganti yang kita pikir-pikir juga loh. Bukan berarti pengganti yang mohon maaf ya. Yang ngomong masih payah, kita juga mikirkan, di sana jamaahnya banyak, bapak-bapaknya rame, ibu-ibunya rame. Nanti aku kasih ceramah ustadz yang nggak bagus, pasti merepet PKM-nya. Sampai begitu, itulah orang yang amanah itu tadi. Gitu. Baik, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau nanya-nanya sebelum kita berdoa. Astagfirullahaladzim, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. يا عليم أنت تعلم حاجاتنا ومقاصدنا وما نحن فيه ونرتجي فمن علينا بقضاء حاجاتنا يا الله. Ya Allah kami berhajat ya Allah. Sayangi kami, sayangi keluarga kami, lindungi kami, lindungi keluarga kami, mudahkan segala urusan-urusan kami, urusan-urusan keluarga kami, sehatkan kami, sehatkan keluarga kami, berkat sholat subuh berjamaah kami ya Allah, berkat sedekah-sedekah kami ya Allah, berkat amanah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.